Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu hadis dan apa saja unsur-unsur dari hadis. Nah, hadis. Nah, apa itu hadis? Hadis merupakan sumber rujukan kedua setelah Al-Quran. Apabila dalam Al-Quran menjelaskan secara keseluruhan dan secara global, nah posisi hadis dalam hal ini ialah menjelaskan secara rinci dari isi Al-Quran tersebut. Nah, hadis merupakan sumber rujukan kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, apabila kita membahas hadis ini secara keseluruhan, terdapat beberapa unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah sanad, unsur yang kedua adalah matan. Nah, yang ketiga adalah rawi. Unsur hadis yang pertama adalah sanad. Nah, apabila kita artikan secara kebahasaan, sanad artinya sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Nah, sedangkan menurut istilah, Al-Badr bin Yamah misalnya menyatakan bahwa sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Yang lain menyebutkan sanad adalah silsilah atau rentetan para perawi yang menukilkan hadis dari sumber yang pertama. Atau dengan kata lain, sanad adalah jalan yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut contoh hadisnya. Nah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Jarir, an A'mash an Abi Wa'il an Masruq an Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari haddatsana Qutaibah sampai kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat merupakan satu sanad, yakni jalan yang menghubungkan antara perawi pertama sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kata sanad tersendiri memiliki istilah-istilah yang lain, yakni isnad dan musnad. Nah, isnad ialah upaya seorang musnid dalam rangka menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan menjelaskan kepada siapa hadis itu diisnadkan. Sedangkan kumpulan hadis yang telah diisnadkan itulah yang disebut dengan musnad. Nah, unsur hadis yang kedua adalah matan. Nah, menurut bahasa, matan artinya berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Matan yang dimaksud dalam ilmu hadis ialah ma yantahi ilaihi as-sanad min al-qalam, yakni sabda Nabi yang disebutkan setelah sanad atau penghubung sanad atau materi hadis. Nah, apabila kita melihat contoh yang tadi, matan itu terletak setelah sanad. Nah, setelah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasaddaqat. Nah, kalimat setelah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan matan dari hadis tersebut atau materi dari hadis tersebut. Sanad yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah seorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab apa yang diterimanya dari seorang atau guru. Nah, atau singkatnya rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberitakan hadis. Nah, syarat-syarat rawi yang pertama adalah adil, yang kedua seorang muslim, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, yang keenam tidak sering melakukan dosa kecil, dan yang terakhir adalah mubabit atau kuat hafalannya. Nah, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, contohnya Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Yang kedua, Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Dan para sahabat lainnya juga meriwayatkan banyak hadis. Nah, pembahasan selanjutnya adalah rijalul hadis. Apa itu rijalul hadis? Ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang sesudah mereka.
Dalam ilmu ini dijelaskan sejarah ringkas para rawi hadis dan riwayat hidupnya dan madhab yang dianut serta sifat-sifat rawi dalam meriwayatkan hadis. Itulah penjelasan tentang apa itu hadis dan apa saja unsur-unsur hadis serta tambahan yaitu rijalul hadis. Nah, saya kira itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.